Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa membahas tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang dengan besarnya rahmat Allah seharusnya hamba memiliki harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa berbaik sangka sama Allah. Apapun kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun masalahnya, serumit apapun urusan yang harus diselesaikan, tapi kalau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tatkala seorang hamba mengenal Allah lebih dalam lagi, dia akan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan itu akan mengantarkan dia untuk tidak maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai tatkala kita mengkaji tentang besarnya rahmat Allah yang membuat kita berharap kepada Allah, kita lupa mencintai Allah. Allah itu Al-Ghafurul Wadud. Allah itu Maha Pengampun dan Dia Maha mencintai dan dicintai. Jangan sampai tatkala kita membahas tentang besarnya rahmat Allah, sehingga kita memiliki harapan yang besar, lalu engkau menggampangkan berbuat dosa. Dengan pandangan, Allah kan Maha Pengampun. Nah, apa engkau gak cinta sama Allah Azza wa Jalla? Yang kita tahu seorang yang mencintai, dia akan taat dan patuh kepada apa yang dia cinta. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي رواية إن الله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه. وراه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها الرحمة يتراحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat 100 bagian, yang 99 Dia tahan di sisinya, dan yang 1 bagian lagi Dia turunkan ke bumi. Dan 1 bagian itulah semua makhluknya berkasih sayang, sehingga seekor binatang mengangkat kakinya karena takut akan menimpa atau menginjak anaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. 1 rahmat di antaranya, Dia azza wa jalla turunkan di antara bangsa jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling berlemah lembut, serta dengannya pula mereka berkasih sayang. Dengannya binatang buas mengasihi anaknya, dan Allah menangguhkan yang 99 rahmat lainnya, dengannya Dia akan mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Muslim juga dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat, dan di antaranya 1 rahmat yang dengannya makhluk ini saling mengasihi antara satu dengan lainnya. Sedangkan 99 lainnya akan dipersiapkan untuk hari kiamat kelak.
Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, sesungguhnya pada hari penciptaan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat, yang setiap rahmat tersebut memenuhi antara langit dengan bumi. Kemudian dia menjadikan salah satu di antaranya sebagai rahmat di muka bumi. Dengannya seorang ibu mengasihi anaknya, binatang buas dan burung yang sebagian mengasihi sebagian lainnya. Dan apabila hari kiamat tiba, maka dia akan menyempurnakannya dengan rahmat ini. Allahu Akbar. Bayangkan jamaah, tatkala kita membaca hadis-hadis ini, di mana seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla lewat penjelasan Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim atau melalui sabda-sabda utusannya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah memiliki 100 juz, 100 bagian dari rahmat. Satu bagian itu Allah turunkan ke bumi ini. Satu bagian rahmat ini dibagikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bicara manusia sekarang, ada hampir 8 miliar manusia. Bicara ayam, ada berapa miliar ayam di muka bumi. Semut, ikan, binatang-binatang buas. Bayangkan kita bisa melihat yang namanya singa itu tidak memangsa anaknya sendiri. Kita melihat bagaimana seekor ayam tatkala dia punya anak, dia pasang badannya, dia usir ayam-ayam mendekat kepada dirinya. Segala mara bahaya yang mungkin dalam benak dia akan mengusik anak dia, maka dia pasang badan pada waktu itu. Itu ayam. Kau lihat ayam. Ini binatang yang mungkin paling dekat sama kita. Atau kucing. Kau punya kucing. Kau melihat bagaimana kucing itu begitu sayangnya sama anaknya. Allah kasih ini. Allah bagi yang satu ini kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kalau bicara kucing, bukan hanya kucing yang di rumahmu. Seluruh kucing yang di muka bumi ini. Bagaimana kucing itu tatkala merasa ada ancaman buat anaknya, dia pindah anaknya yang baru lahir ke tempat lain. Subhanallah jamaah. Ana melihat seekor induk tikus. Itu menyelamatkan anak-anaknya yang terendam banjir. Dia punya lubang itu. Air itu akhirnya bisa naik, yang namanya banjir ya. Menutupin lubang dia. Dia keluar masuk lubangnya. Dia selamatkan satu persatu anaknya. Dia taruh, dia masuk lagi. Air semakin tinggi. Dia tetap berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Sekarang ini kita bisa melihat apa yang dilihat oleh orang lain dari rahmat-rahmat yang Allah bagikan. Ketika engkau melihat yang seperti itu, ingat nih. Yang Allah sisakan itu ada 99 rahmat. Kalau satu rahmat aja dibagikan ke seluruh penduduk bumi ini, itu mencukupi jamaah. Dan lebih. Bagaimana tatkala Allah memberikan rahmat yang 99. Kita melihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan di sini. Binatang itu mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anak. Padahal binatang ini kalau jalan semau dia. Tapi karena dia punya anak, dia sayang. Jadi hadis-hadis yang baru saja kita baca ini, apalagi disebutkan di sini. Satu rahmat saja itu memenuhi antara langit dan bumi. Makanya di surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di situ ada banyak hal yang tidak kebayang sama manusia. Nggak mampu kau untuk menalar. Yang satu rahmat aja kita ini mau melihat, mau menggambarkan. Ya Allah begitu penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngelihat ikan mujair tuh kalau punya anak. Anaknya itu ditaruh di mulutnya. Ketika ada mara bahaya, dia sedot anaknya itu. Nanti ketika nggak ada bahaya, dia lepasin. Maka semoga kita mendapatkan 99 rahmat itu, yang satu di dunia akan dilengkapkan. Jadi tetap ada 100 rahmat Allah nanti pada hari kiamat. Sehingga ketika engkau berbuat dosa, jangan putus asa. Tapi jangan terus-terusan berbuat dosa, karena siksa Allah itu pedih. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.